Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Nah guys, di video kali ini saya akan kembali bincang-bincang dengan salah satu anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda dan sudah berhasil menemukan keluarga kandungnya di Indonesia. Tapi sayangnya ibu kandungnya telah wafat. Nah, kira-kira dengan siapakah? Ini narasumber baru. Jauh-jauh saya datang ke Bogor ya, untuk bertemu dengan Mas Indra. Dari Lampung ke Bogor bertemu Mas Indra. Oke, senang sekali karena selama ini kita hanya di WA saja ya. Kita mengirimkan pesan di WA, tapi hari ini bisa bertemu dengan Mas Indra untuk berbincang-bincang mengenai asal-usul dan bagaimana Mas Indra bisa diadopsi ke Belanda. Oke, Mas Indra, can you introduce yourself? Silakan perkenalkan Mas Indra diri, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Indra Jaya Laksana. Saya lahir di Bandung dan dari kecil langsung ke Belanda, tinggal di Belanda. Saya anak adopsi. Oke, umurnya berapa? Sekarang? Iya. 41. 41 tahun, tapi masih kelihatan muda ya. Awet muda gitu kan ya. Oke, nah jadi Mas Indra ini memang dari sejak bayi dibawa ke Belanda dan punya orang tua angkat di Belanda. Orang tua angkatmu, your adoption parent in Holland, still live until now? My adoption parents sudah meninggal. Oh. Ya. Jadi, saya sendiri di Belanda. Oh, tidak punya brother and sister? Enggak. Oh, iya. Jadi anak yatim piatu ya? Iya. Jadi Mas Indra ternyata udah nggak punya orang tua angkat juga di Belanda. Orang tua angkatnya itu juga sudah meninggal. Nah, kita akan kulik-kulik di surat adopsinya. Itu bagaimana dulu prosesnya seperti apa dan bagaimana proses pencarian. Dan untuk kalian ketahui bahwa nama Indra itu bukan nama asli, tapi dia namanya diubah setelah tinggal di Indonesia. Jadi Indra Jaya Laksana. Oke, tapi kalau nama aslinya? Nama asli Jean-Luc. Jean-Luc. Ya, nama dari Prancis. Oh, Jean-Luc. Ya. Kalau nama family name-nya? Outcake. Oke. Ya. Oh, Jean-Luc Oke. Outcake ya. Oke. Oh, susah ya? Susah. Ini lidahnya orang Indonesia biasanya makan gado-gado ya kan? Kalau di sana makannya kan salad ya. Salad. Ya. Oke, jadi Jean-Luc Oke. Outcake. Yeah. Susah banget sih. Yaudahlah pokoknya namanya itu ya. Oke, Mas Indra, can you explain with us how you can adoption in Holland when you baby? Yeah, maybe your adoption parent ever telling with you about your process adoption from Indonesia to Holland. Yeah, my adoption father, I only had an adoption father. He was not married. He found me at Bidan. Oh, menemukan di Bidan? Yeah. Okay. So my mother could not take care of me, so she left me at Bidan. Oh. And then he found me. And then he just take me to Belanda. Oh, Oh, your father, how long your father stay in Indonesia? I don't know, few weeks. Oh. Few weeks, yeah. Okay. Yeah, he just came to Indonesia because he wanted a child. Okay. And then he found me and then he take me to Belanda. Oh, yeah. In 1978? 82. Oh, 82. Yeah. Oh, 82. Oke. Jadi ayah adopsinya dari Mas Jean-Luc atau Mas Indra, ini dia datang dari Belanda ke Indonesia itu memang niat mau mengadopsi anak Indonesia untuk dia untuk dia pelihara seperti itu sampai besar gitu kan. Nah, ternyata setelah mungkin mencari-cari akhirnya ketemulah Mas Indra, ketemunya di Bidan. Bidan in Jakarta. Di Bandung. Oh, in Bandung. Ya, in Bandung. Oh, oke. Jadi ditemukan di Bandung, terus kemudian beberapa minggu di Indonesia, baru kemudian Mas Indra dibawa ke Belanda bersama ayah angkatnya tadi. Barulah dirawat. Wow, itu prosesnya itu lama sekali berarti ya.
Okay. Yeah. Okay. And then you live in Holland, Yeah. and your adoption parent have not children. Yeah. Oh, jadi ayah sama ibunya yang di Belanda nggak punya anak satupun. And you have not brother and sister adoption too. No. Nothing. No. Oh, jadi Mas Indra juga nggak punya kakak, adik, saudara yang diadopsi juga nggak ada. Jadi benar-benar anak tunggal yang diadopsi dan tinggal di keluarga Belanda. Where is you live in Holland? In the south, in Roermond, kota Roermond. Roermond. Yeah. Roermond. Yeah. Susah banget. Susah. Roermond itu di South Belanda atau di Belanda Selatan. Yeah. Wah, jadi bukan di Amsterdam, bukan di Schiphol, sekitar Schiphol ya, bukan ya. Amsterdam. Bukan Frisian juga ya. Yeah, enggak. Bukan ya. Jadi Bukan. dia di Belanda Selatan, border with Germany. Iya, dan Belgia. Oh. Yeah. Jadi di perbatasan perbatasan Jerman sama Belgia. You ever goes to German and Belgia? Of course. Oh. Yeah, to Germany only 10 menit. Hah? Naik mobil. 10 menit? Iya. 10 menit udah sampai ke Jerman. Oh my god. Terus ke Belgia? Belgia 20 menit. Oh, dekat ya? Dekat. Ya. Oh. Iya. Jadi tempat tinggalnya Mas Indra itu justru lebih dekat dengan Jerman atau Belgia. Okay. And then you school there? Yeah. In university too? Yeah, something like that. Yeah. Oh, yeah. Okay. Until you big until now? No, in school. Yeah, I mean, until you big, you still live in South Holland. Yeah, until last year. I live in Holland. Yeah. Oh, jadi sampai tahun ini Mas Indra tinggal di Belanda, tapi nanti selebihnya dia bakal menetap di Indonesia, right? Yeah. You will become the Indonesian people. Yeah. And I am. Oh, yeah. Okay. Because you root here in Indonesia. Yeah. Okay. Oke, jadi gitu ya guys, gambaran cuplikan mengenai proses adopsi dari Mas Indra Jaya Laksana ya. Jadi memang prosesnya itu mungkin waktu itu ya tidak sesulit sekarang ya, karena pada saat itu mungkin kesadaran orang-orang untuk tentang proses hukum dan sebagainya tidak seperti saat ini. Karena mungkin pada saat itu masyarakatnya belum melek teknologi, belum melek pendidikan, jadi ketika mungkin ada orang yang ingin merawat bayinya gitu kan ya, akhirnya ya udah Mas Indra kemudian dibawa ataupun diadopsi ke negeri Belanda. Okay. When you live in Holland, you ever like feel what is it? Maybe shock about your identity? Yeah, bingung. Okay. Bingung because I'm Indonesian, but I live in Belanda. Okay. So everybody is like White skin. White, kulit putih. Yeah. Dan saya kulit coklat. Just you, only you. No, not only me, but it's some people adoption too. Yeah, also, but I never wanted to know people who are also adopted. Oh, in the school or in the university, just you. In the class maybe. In the class, nobody. In university, also nobody. Not that I know. Oh, yeah. Okay, so much maybe adoption to school and enter in university. So, but you don't know them. Yeah. Oh, yeah. Just maybe say C, just C. Yeah, maybe C. Yeah. Oh, yeah. Okay. Jadi memang itu when you how old when you feel you different with your mother? Oh, teenager? No, younger. No, younger. Maybe when I was 6 years old. Okay. I already feel 6 years old. Yeah. Child. When you child. Yeah. Oh. But they tell me when I was 10 years old. Then they tell me you are an adoptee. Oh. So I didn't know. But the feeling, I already feel something is not right. Oh, gitu. Yeah. Ya, jadi memang dari sejak kecil Mas Indra ini sudah merasakan kayak
kok diri saya berbeda. Jadi di umur 6 tahun itu dia udah merasakan yang berbeda lah gitu. Nah pas di usia 10 tahun baru orang tua angkatnya ini menceritakan bahwa memang Mas Indra ini adalah anak adopsi dari Indonesia. Jadi seperti itu. Nah terus and then how you reaction when you hear that you adoption children? I was sad. Oke. Yeah, I was really sad. My world changed because I didn't want to be anak adopsi because I didn't. I think I didn't have a good how you say because of propaganda from television and media. Um, I always thought that anak adopsi are sad or yeah not good children. Oh ya. So like the parents didn't like the children, so Yeah. they give them away, and then Yeah. I think, oh, that's also me. Oh So oke. yeah, I was really sad. Yeah. But your adoption parent is very good with you. Give the That's a best difficult- education for you or They try to give good education, but something my feeling is Yeah. different oh because I think deep in the heart yeah. I miss Indonesia. Oh ya. After you hear Yeah. that you adoption children difference ya. Yeah. Your word is difference. My world is different. Oh iya. Oke deh guys, jadi kurang lebih kalau perasaan Mas Indra itu pas dia dengar pertama kali reaksinya bahwa dia anak adopsi, yang pertama sedih ya gitu, karena mungkin dia mendengar tentang anak-anak adopsi, karena waktu itu kan juga banyak anak-anak adopsi ya, kondisinya seperti apa gitu ya. Walaupun sedih dan itu kayak mengubah dunianya Mas Indra gitu, kayak dunia itu tiba-tiba langsung berubah gitu. Karena apa? Karena dia mendengar, karena itu bukan sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak mau jadi anak adopsi, ya dia ingin ketemu di mana ibu kandungnya, di mana ayah kandungnya, seperti itu. Nah, tapi dia mungkin tidak ada upaya karena usianya masih 10 tahun ya, belum ada upaya gimana untuk mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia, seperti itu ya. Tapi orang tua dia baik kok, menyekolahkan dia dengan baik. Your adoption parent good with you, you get best education, I think kind education, right? Oke, jadi kayak dia mendapatkan pendidikan yang bagus, dia juga mendapatkan kasih sayang yang bagus. You get love with your mother and your father, right? Yeah. Ya, oke. Ya, jadi intinya orang tuanya itu memberikan cinta, memberikan kasih sayang, dan memberikan pendidikan ke Mas Indra, tapi tetap ya namanya anak adopsi, itu pasti akan merasa sedih gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak pingin jadi anak adopsi, tiba-tiba kalian diadopsi, gimana rasanya? Sedih kan? Nah, kurang lebih kayak gitu lah ya. Oke, and then Mas Indra, after you hear that your adoption children when 10 Years old. years old ya, you will find out your biological father or mother in Indonesia, or just I don't want to know about my biological parents. you don't think about it. No. When my adoption parents tell me when I was 10 years old, you are adopted. Yeah, I don't want to know about my adoption parents, of my biological parents, Oh, because I sedih ya, Yeah. I was sad yeah. because I think why can my parents not take care of me? Oh, yeah. Okay. And then with your friend native from Holland, you bonding with them, maybe your neighbor, your Oh, yeah. friends in Holland. Yeah, of course. Yeah. And it is no problem, but because you different from the skin, from the hair and other. Not for friends, Okay. but for other people, I had difficult time with discrimination. Yeah. And difficult. Said maybe not good with you, Yeah, right? Yeah. Oh iya. Oke, jadi Mas Indra juga pernah kayak mengalami diskriminasi, tapi bukan teman-temannya. Kalau teman-temannya baik semuanya ya, Yeah. your friend is good gitu ya. But maybe another people ya, orang lain gitu yang mungkin kayak lagi di jalan atau lagi di mana gitu. Terus tiba-tiba ngomongin gitu kan ya. Mungkin karena kulitnya beda ya, jadi ya diomongin gitu. Tapi ya itu salah satu bentuk diskriminasi juga ya. Dan kalau kita dalam ajaran agama Islam, kita itu tidak boleh
menghina orang lain yang bentuk fisiknya itu berbeda dengan kita. Karena semua manusia bentuk kulitnya berbeda, itu adalah ciptaan dari Tuhan. Jadi tidak boleh kita hina, tidak boleh kita caci gitu ya. Kalau kita menghina orang lain yang berbeda dengan kita, berarti kita sama saja menghina ciptaan Tuhan. Jadi intinya kita tidak boleh menghina. Jadi harus menghormati, respect ya dengan yang lainnya, right? Ya, harus respect. Oke. When you school in South Belanda? Yeah. University in South No, Belanda? university in other city. Groningen. No, Tilburg. 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 Ya. Susah banget Tilburg. Oke, Tilburg ya. Yeah. Oke. Nah, jadi setelah sekolah, terus dia punya teman-teman di lingkungan sekitar rumahnya, tetangga-tetangganya itu juga baik semua. Kemudian dia memutuskan untuk kuliah, tapi kuliahnya di luar kota, gitu kan ya. Dan akhirnya dia tinggal di Belanda. You ever work in Holland? Work. Yeah. What your job maybe in there? On my job, di Belanda saya fotografer Wow, keren, fotografer dan DJ. Wow, DJ mani ya. Bikin musik. Dangdutan. Oh, dangdutan bisa. Enggak. Bukan. Bercanda ya guys, just kidding. Ya. Oke, jadi Mas Indra ternyata DJ juga, terus habis itu tadi apa yang satunya DJ and fotografer. Jadi memang suka konten kreator ya. Fotografer suka foto-foto gitu kan ya. Wah, itu profesi yang keren banget. Nice, keren. Oke deh guys, nanti aku bakal melanjutkan lagi di video-video berikutnya. Tapi kita mau break dulu ya. Pokoknya nantikan video-video obrolan saya dengan Mas Indra Jaya Laksana. Ya, kita akan mengangkat tema-tema lainnya bersama Mas Indra Jaya Laksana. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jaro Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.